Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa hebat? Tetap semangat meski belajar dari rumah? Patuhi protokol kesehatan dengan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan yang satu lagi yang paling utama, selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Semoga dengan begitu kita selalu sehat dalam lindungan dan ridha Allah dimanapun berada. Siswa hebat, pada video sebelumnya Ibu sudah membahas tentang bilangan berpangkat, di mana bilangan berpangkat dan bentuk akar merupakan materi pelajaran matematika kelas 9 semester ganjil. Karena video pertama kita sudah membahas tentang bilangan berpangkat atau perpangkatan, maka di video kedua kali ini kita akan membahas tentang bentuk akar. Apa dan bagaimana bentuk akar anak-anakku sekalian? Mari sama-sama kita simak video berikut ini. Jangan lupa anak-anakku sekalian, untuk kompetensi dasar pada materi tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar, kompetensi dasar 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya, dan kompetensi dasar 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mengembangkan kompetensinya, menyajikan hasil pembelajaran yang berkaitan dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar, juga menyelesaikan masalah yang melibatkan konsep bilangan berpangkat dan bentuk akar. Bentuk akar dan pangkat pecahan. Bentuk akar atau akar pangkat 2 pada perpangkatan dan pengakaran berlaku hubungan sebagai berikut. Bahwa A pangkat 2 akan sama dengan B, sehingga akar pangkat 2 dari B adalah akar B sama dengan A, di mana bila tidak dituliskan di sini akar pangkatnya, otomatis maka bilangan tersebut merupakan akar pangkat 2 yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lihat sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama, bahwa akar pangkat 2 dari A pangkat 2, ingat di sini tidak ada angka 2, maka berarti pangkatnya itu adalah pangkat 2 akarnya. Akar pangkat 2 dari A pangkat 2 adalah A. Kemudian yang kedua, akar pangkat 2 dari A dikali B akan sama dengan akar pangkat 2 dari A dikali akar pangkat 2 dari B, di mana A lebih besar dari atau sama dengan 0 dan B lebih besar dari atau sama dengan 0. Sedang yang ketiga, akar pangkat 2 dari A per B akan sama dengan akar pangkat 2 dari A per akar pangkat 2 dari B, di mana A lebih besar dari atau sama dengan 0 dan B-nya juga lebih besar dari atau sama dengan 0. Dan berikutnya masih sifat bentuk akar, bahwa akar pangkat N dari A pangkat M, bentuk akar ini bila dirubah ke bentuk pangkat akan menjadi akar pangkat N dari A pangkat M menjadi A pangkat M per N. M per N. Jadi akar pangkat N dari A pangkat M akan sama dengan A pangkat M per N. Sedangkan P kali akar pangkat N dari A ditambah Q dikali akar pangkat N dari A akan sama dengan P ditambah Q, ini dia P ditambah Q akar pangkat N dari A. Sedangkan P kali akar pangkat N dari A dikurangi Q kali akar pangkat N dari A, bilangan pokoknya sama, maka P dikurangi Q dikali akar pangkat N dari A. Sedangkan akar pangkat N dari AB akan sama dengan akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B. Sedangkan akar pangkat N dari A per B akan sama dengan akar pangkat N dari A dibagi akar pangkat N dari B, dengan ketentuan bahwa B tidak sama dengan 0. Sedangkan akar pangkat M dari akar pangkat N dari A itu akan sama dengan akar pangkat M dikali N dari A. Bagaimana? Cukup dimengerti? Lanjut anak-anakku sekalian ke contoh. Di sini ada soal akar dari 20, artinya akar kuadrat dari 20. Sebelum masuk ke sini, kita ingat dulu bentuk-bentuk kuadrat sempurna. Misalnya kita ingat bilangan kuadrat yang pernah kalian pelajari di kelas 7 dulu. 1 kuadrat itu 1. 2 kuadrat berapa? 4. 3 kuadrat 9. 4 kuadrat itu 16. Dan
5 kuadrat 25. Kemudian 6 kuadrat 36. 7 kuadrat 49. 8 kuadrat 64. 9 kuadrat 81. Dan 10 kuadrat adalah 100. Nah, di mana 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, dan 100 ini dan seterusnya merupakan kuadrat sempurna. Kenapa? Kalau dia ditarik akarnya, akar pangkat 2 menghasilkan bilangan bulat. Misalnya pada soal di sini, akar dari 20. Kita cari dua bilangan atau boleh dikatakan faktor dari 20 yang salah satunya adalah kuadrat sempurna. Faktor dari 20 itu ada 1, ada 2, ya kan? 1 kali 20 ya faktornya. Ada 2 kali 10 dan ada 4 dikali 5. Bahwa faktor dari 20 1, 2, 4, 5, 10, 20. Maka dua bilangan yang salah satunya adalah kuadrat sempurna yang merupakan faktor dari 20. 1 dengan 20, 1 20 bukan kuadrat sempurna. 2 dengan 10 juga bukan kuadrat sempurna, tapi 4 merupakan kuadrat sempurna. Maka yang kita ambil 4 dikali 5. Akar dari 4 kan 2. Dikali akar 5. Maka akar dari 20 merupakan 2 akar 5. Begitu juga dengan 50 di sini. Kuadrat sempurna faktor dari 50. Pasti salah satunya adalah 25. Di mana 25 itu akar kuadrat dari 25 adalah 5. Akar 2 tetap akar 2, maka untuk selanjutnya akar dari 50 adalah 5 akar 2. Akar dari 48. Faktor dari 48 bisa kita ngambil berapa? Iya, 48 itu 16 kali 3. 16 itu akar dari 16 adalah 4. Kita tinggal cari saja, ingat di sini nih kuadrat sempurna. 16 dikali akar 16 dikali akar 3. Akar 16 itu 4, akar 3-nya tetap, berarti akar dari 48 adalah 4 akar 3. Akar dari 54, faktor dari 54 yang salah satunya adalah kuadrat sempurna. 1, 4, tidak bisa, berarti 9. 9 dikali berapa jadi 54? 9 dikali 6. Jadi akar dari 9 adalah 3, akar dari 6 tetap akar 6, maka untuk selanjutnya 3 akar 6. Merupakan akar dari 54. Kemudian akar dari 72. Kuadrat sempurna 1, 4, 9, 16, 25, 36. Nah, 36 dikali 2. Berarti akar dari 36 adalah 6, akar 2 tetap akar 2, maka akar dari 6 akar 2. Akar dari 72. Begitu juga akar dari 8. Nah, kita buat, ini lebih kompleks lagi. Akar dari 8 kita buat dia lebih dimudahkan. Akar dari 8 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Di sini kan biasanya ditulis 2 kalau umumnya tidak dituliskan. Maka di sini sudah ada nih. Ya. Ini akar pangkat 2 dari 2 pangkat 3. Itu akar 8. Kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2 dikali 2. Nah, ini jadi berapa? Akar 2. 2 pangkat 2 dibagi 2. Jadi 2 ya. Itu akan sama dengan 2 akar 2. Kemudian akar dari 32. Akar dari 32 itu 2 pangkat 5. Berarti kita buatkan 2 pangkat 4 dikali 2. 2 pangkat 4 itu 2 pangkat 4 per 2 dikali akar 2. Berarti 2 pangkat 2 akar 2 atau 4 akar 2. Akar dari 32 itu 4 akar 2. Kemudian akar pangkat 3. Nah, sekarang di sini akar pangkat 3 dari 81. Kita bisa menuliskannya akar pangkat 3 dari 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu 81. Kalau kita menulisannya 9 pangkat 2, maka kelamaan. Maka kita ambil dia menjadi akar pangkat 3 dari 3 pangkat 4. Akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 dikali 3, maka akan menjadi 3
pangkat 3 per 3 dikali akar 3 pangkat 3. Maka tinggal 3 pangkat 3 per 3 kan jadi 3. 3 pangkat 1 berarti 3 akar pangkat 3 dari 3. Kemudian akar pangkat 3 dari 243 itu akan sama dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 5. Akar pangkat 3 dikali ya, akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Jadi akar pangkat 3 dari 243, 3 pangkat 3 per 3 dikali akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2. Maka 3 kali akar pangkat 3 dari 9. Selanjutnya, akar 45. Akar 45 itu 4 faktor dari 45 yang merupakan bilangan pangkat sempurna adalah 9. Boleh juga langsung saja 9 kali 5, begitu juga boleh. Atau mau langsung 3 pangkat 2 dikali 5. Ini kan kalau pangkat 2 jadinya 3 pangkat 2, ini sudah coret, jadi 3, akar 5-nya tetap akar 5. Begitu seterusnya. Cukup dimengerti? Sederhanakan bentuk akar. Mari anak-anak sekalian kita lihat di sini soal 3 per akar 6. Kita merubahnya menjadi 3 per akar 6 dikalikan dengan bilangan yang tidak merubah hasil dari nilai dia dengan penyebutnya. Penyebutnya akar 6, maka dia tinggal dibuat akar 6 per akar 6. Akar 6 per akar 6 itu kan 1. Maka tidak akan berubah, tetap 3 per akar 6. Karenanya kita jadikan dia 3 per akar 6 dikali akar 6 per akar 6. Maka tinggal 3 dikali akar 6, ya akan menjadi 3 akar 6. Kenapa ini bisa 6? Akar 6 dikali akar 6. Berarti kan akar 36. Itu sama juga 6. Atau kalian boleh buat seperti ini. Akar 6 dikali akar 6 berarti akar 6 pangkat 2. Ini kan tidak ada tulisannya berarti pangkat 2. Berarti ini sifat, maka tinggal 6. Begitu seterusnya. Maka kalau sudah dapat seperti ini, lalu kita sederhanakan. Ini belum sederhana karena ini masih bisa kan 3 dengan 6 itu merupakan faktor. Faktor dari 6 ada 1, 2, 3, 6. Berarti sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3, 1, 6 dibagi 3, 2. Maka hasil akhirnya kalau 1 kan bilangan apapun kalau dikalikan dengan 1 adalah bilangan itu sendiri. Berarti akar 6 per 2. Maka kalau ditanya 3 per akar 6, bentuk sederhana tanpa ada akar di penyebutnya akan jadi akar 6 per 2. Begitu juga dengan akar 2 per akar 10. Akar 2 per akar 10 berarti dikali akar 10 per akar 10 karena penyebutnya akar 10. Sama seperti tadi ya. Jadi akar 10 dikali akar 10 tinggal 10 berarti ingat yang kemarin kita sudah belajar di video sebelumnya bahwa akar dari 20 itu ingat bagaimana akar dari 20? Berarti 4 kali 5 ingat ya yang tadi sebelumnya. Berarti akar dari 20 ya akar dari 20 akar 4 dikali akar 5. Akar 4 berapa akar 4? 2 kan? Dikali akar 5. Berarti akar dari 20 merupakan 2 akar 5. Ini dia. Nah ini masih bisa disederhanakan. 2 dengan 10 faktornya. Berarti 2 dibagi 2 dapat 1. 10 dibagi 2 dapat 5. Maka untuk selanjutnya akar 2 per akar 10 menjadi akar 5 per 5. Begitu juga nomor yang C. 6 per akar 8. Itu akan sama dengan 6 per 2 akar 2. Bagaimana bisa seperti ini? Ingat, 8 itu bagaimana? Akar dari 8. Akar dari 8 itu kan sama dengan akar dari 4 dikali 2. Begitu kan? Ini akan sama dengan akar 4 dikali akar 2. Berarti 2 akar 2. Ini akar dari 8. Maka langsung seperti ini dia. Maka dirubah. 2 akar 2 ini juga menjadi 2 akar 2.
Ya, ini 2 akar 2. Maka ini tinggal dikalikan. Harusnya ini menjadi 12. 12 akar 2 dibagi 4. 2 dikali 2. Ya, 4 akar 2 dikali akar 2, 2. Ini kekeliruan di sini ya. Kemudian jadinya 12 akar 2 ya. 12 akar 2 dibagi 8. Nah, sama-sama disederhanakan. Sama-sama dibagi 4. 12 dibagi 4, 3. Kemudian 8 dibagi 4, 2. Hasil akhirnya mah benar. Jadi 3 akar 2 per 2. Selanjutnya, yang D. Akar 12 dibagi 4 akar 2. Akar 12, ingat kemarin atau tadi sebelumnya akar 12. Akar 12 itu berarti apa? Akar 12 itu kan akar 4 kali 3. Ya kan? Akar dari 4 berapa? 2 kali akar 3 tetap akar 3. Berarti 2 akar 3. Di sini sudah benar, akar dari 2 akar 3 dibagi 4 akar 2. Nah, ini boleh 4. Ini 4 boleh ya, sama aja nanti hasil akhirnya. Berarti selanjutnya 8 akar 6. Kali-kalikan aja langsung. 2 dikali 4. 2 dikali 4. Terus akar. Ini dikurung ya, biar ketahuan. Akar 3 dikali akar 2. Dibagi 4 kali akar 2 kali akar 4 akar 2. Ya, jadi berapa hasilnya? 8 akar 6 ya. Ya, nanti hasil akhirnya mungkin sama. 8 akar 6 dibagi 16 dikali 4. 16 kali 4 berapa? Ya. Ya kan ini? Oh, dikali 2. Akar 2 dikali akar 2. Jadi 2. Ya. Sebentar, ini kita hapus dulu. Jadi akar 2 dikali akar 2, 2. Berarti 8 akar 6 per 30. 16 dikali 2, 32. Sama-sama dibagi 8. Dapat 1, dapat 4. Sama tuh hasil akhirnya. Jadi akar 6 per 4. Mudah bukan? Berikutnya, ingat anak-anakku sekalian, bilangan pangkat A pangkat 3 sama dengan B, bila dirubah ke bentuk akar menjadi akar pangkat 3 dari B sama dengan A. Misalnya di sini, akar pangkat N dari A sama dengan A pangkat 1 per N. Sedangkan, karena di sini A-nya pangkatnya 1 ya, jadikan 1 per N. Kalau di sini akar pangkat N dari A pangkat M akan menjadi A pangkat M ya per N. Jadi ini ke sini pangkatnya. Nah, berarti bilangan berpangkat bentuk pangkat rasional itu maka akan menjadi A pangkat M per N dirubah ke bentuk akar menjadi akar pangkat N ya dari A pangkat M seperti ini. Contoh, 4 pangkat 3 per 2 itu akan sama dengan akar pangkat 2 nih, menyebutnya dahulu dari 4 pangkat 3 seperti ini. Berarti akar pangkat 2 dari 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu 64. 64 itu bisa kita sederhanakan menjadi begini. 64 itu bentuk kuadrat sempurna dari berapa? 8 kuadrat. Iya, berarti akar pangkat 2 dari 8 pangkat 2. 64 itu 8 pangkat 2. Coret 2-nya, maka akan jadi 8. Begitu. Mudah bukan? Selanjutnya anak-anakku sekalian, menyederhanakan bentuk akar bahwa pada bentuk akar itu tidak memuat faktor yang pangkatnya lebih dari 1.
akar X itu di mana X-nya lebih dari 0. Ini merupakan bentuk sederhana. Kalau akar X pangkat 5 dan akar X pangkat 3, ini bukan bentuk sederhana, masih bisa disederhanakan. Ya. Kemudian tidak ada bentuk akar pada penyebut. Nah, misalnya seperti ini yang benar. Akar X dibagi X merupakan bentuk sederhana. Kalau masih 1 per akar X, ini harus disederhanakan lagi. Kayak sudah kita kerjakan sebelumnya. Baru 1 per akar X harus kita sederhanakan menjadi, ya, penyebutnya dibagi dengan penyebutnya akar X. Nah, seperti ini disederhanakan. Berarti 1 dikali akar X, ya, per akar X dikali akar X, tinggal X. Berarti kalau udah jadi akar X per X sudah bentuk sederhana. Tetapi kalau masih 1 per akar X, itu belum sederhana. Kemudian akar 10 per 2 itu sudah bentuk sederhana. Kalau masih akar 5 per 2 itu bukan bentuk sederhana, masih bisa disederhanakan. Begitu juga dengan akar bentuk A per akar B. Nah, itu diselesaikannya dengan seperti yang tadi, bahwa A per akar B bisa dirubah dengan cara A per akar B dikali akar B per akar B, di mana A dikali akar B jadi A akar B, sedangkan akar B dikali akar B jadi A, jadi B, dari akar B dikali akar B kan akar B kuadrat. Akar B kuadrat itu, ya, sama dengan B. Bentuk pecahan A per B ditambah C. Yang ini, ulangi, pecahan bentuk A per B ditambah akar C. Ini belum sederhana. Kita rubah jadi sederhana dengan cara si penyebutnya kita rubah yang tadinya penjumlahan ini menjadi pengurangan agar bisa disederhanakan. Ini bentuk faktor, ya, kita nanti akan ketemu belajar seperti ini. Maka kita akan jadikan nanti ini A kali B dan dikurangi dengan A kali akar C. Yang ini A kali B kali B dikurangi B kali akar C ditambah B kali akar C dan akar C dikurangi dengan kali akar C. Maka B kuadrat dikurangi C. Nanti kita akan bahas lebih mendalam tentang memfaktorkan pada pembelajaran berikutnya. Begitu juga kalau bentuknya positif, penjumlahan, maka dia akan kita rubah menjadi negatif seperti ini. Nanti kita akan ketemu pembelajaran berikut ini. Cukup mudah, kita akan coba dengan contoh-contoh berikutnya. Berikutnya operasi aljabar pada pengakaran. Penjumlahan dan pengurangan pada pengakaran. Nah, pada penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk akar selalu berlaku sifat seperti ini. A akar C ditambah B akar C akan menjadi A ditambah B dahulu, baru akar C. Begitu juga A akar C dikurangi B akar C, A dikurangi B-nya dahulu, baru diakarkan C. Cukup mudah ini. Nanti kita lihat, kita contoh. Ya, perhatikan sini. 4 akar 5 ditambah 2 akar 5, maka kita tambahkan dulu 4 ditambah 2-nya. Ini dia. 4 ditambah 2 akar 5. Berarti 4 ditambah 2 itu 6. Ya. 6 akar 5. Begitu juga 10 akar 2 dikurangi 3 akar 2 dikurangi 12 akar 2. Kita kurangi dulu. 10 dikurang 3 dikurang 12 akar 2. 10 dikurang 3 7 dikurang 12 berarti negatif 5. Begitu seterusnya. Akar 20 dikurang akar 500. Berarti faktor kita buat sederhanakan dulu. Akar 20 itu 4 kali 5 kan. Akar 4 kali 5 dikurangi akar dari 500, kita kalikan dulu. 100 dikali bentuk kuadrat sempurna, ya kan? Jadi 500 itu 100 dikali 5. Berarti ini yang di sini kan akar 4 dikali akar 5 dikurangi akar 100, ya, dikali akar 5. Akarnya sudah sama. Nah, akar dari 4 adalah 2 akar 5, akar dari 100 10 dikurangi 10 akar 5. Kalau sudah begini, akarnya sudah sama, maka tinggal 2 dikurangi 10, jadi negatif 8 akar 5. Cukup mudah kok. 4 akar 5 dikurangi 2 akar 3 ditambah 3 akar 5. Nah, kita lihat sini, bilangan pokoknya bentuk akarnya yang sudah sama. Bentuk akar sama, ada 5 yang sama, akar 3 juga yang sama. Kita kumpulkan yang sama itu. Berarti 4 akar 5 ditambah 3 akar 5. Sama-sama akar 5, berarti 4 ditambah 3, ini dia yang akar 5, dan negatif 2 dengan 6,
yang akar 3. Negatif 2 ditambah 6 akar 3. 4 ditambah 3, 7 akar 5 dikurangi. Ditambah dengan negatif 2 ditambah 6. Negatif 2 ditambah 6, 4. Berarti 4 akar 3. Ini sudah kelihatan jawabannya. Ini 7-nya. 4 ditambah 2. Ini sudah sederhana. Begitu juga pada perkalian dan pembagian perakaran. Pada perkalian berlaku sifat A kali akar P dikali B kali akar Q. Berarti A-nya dikalikan dengan B-nya, akarnya dikalikan.